warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini, Bapak mengajak, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di Nusantara ini atau di dunia ini, dan semoga kita juga berdoa apa-apa yang menjadi musibah di negara kita ini, semoga Allah kemudian memberikan rahmat, memberikan hidayah, dan juga memberikan perlindungan kepada kita semua. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi kendala di negara kita ini semuanya bisa cepat berlalu. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi yang kaitannya dengan teori kewirausahaan. Walaupun sebetulnya sekali lagi Bapak lebih cenderung mengajarkan tentang praktek, tetapi dikarenakan guru juga harus mengajarkan hal-hal yang sifatnya teoritis, maka pada hari ini Bapak juga mengajarkan hal-hal yang kaitannya dengan pelajaran kewirausahaan dan bersifat teoritis. Ada hal yang perlu kalian ketahui dari materi PKWU di kelas 10 ini untuk kerajinan adalah budaya kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Ini secara teoritis, walaupun nanti dalam hal prakteknya Bapak boleh saja mengajarkan materi-materi PKWU yang terkait dengan inovasi lebih. Jadi kalau di dalam buku teori yang kita pelajari itu lebih banyak mengetengahkan tentang praktek kerajinan yang didominasi oleh kerajinan secara umum. Tetapi mengingat sekolah kita sekarang ini sudah berbasis sains dan teknologi, maka otomatis Bapak juga mengajarkan mata pelajaran praktek di bidang PKWU yang kemudian arahannya ke bidang inovasi sains. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sekali lagi walaupun pada materi sebelumnya Bapak telah memberitahukan tentang pengertian wirausaha, tetapi di sini saya sampaikan juga bahwa ini saya sampaikan kembali ya, bahwa pengertian wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan melihat serta menilai peluang-peluang bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mengambil sebuah tindakan yang tepat guna untuk meraih kesuksesan. Itu pengertian wirausaha secara umum. Kemudian wirausaha dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai entrepreneur. Nah, dikandung maksud seorang entrepreneur adalah seorang yang membangun sumber daya kerja atau orang yang membawa perubahan dan inovasi yang mampu meningkatkan suatu nilai yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ada perbedaan wirausaha PS pekerja. Seorang yang membangun sumber daya kerja, tadi saya katakan dalam pengertian entrepreneurnya. Kemudian kalau wirausaha PS pekerja adalah kalau wirausaha bekerja untuk diri sendiri dan memperkerjakan orang lain, sementara pekerja bekerja untuk orang lain dan dibayar oleh orang lain. Sehingga kunci mengurangi pengangguran dalam kewirausahaan adalah lebih banyak memperbanyak pengusaha atau lebih banyak menciptakan pengusaha itu dalam dunia kewirausahaan. Kemudian anak-anak sekalian, di dalam kewirausahaan juga ada karakteristik. Saya telah menjelaskan pada video sebelumnya bahwa karakteristik pengusaha itu juga ada. Nah, kualitas dasar kewirausahaan ya,
sekali lagi sebelum saya jelaskan tentang karakteristik, ada daya pikir, ada daya hati, dan ada daya fisik. Ya. Kemudian juga kualitas instrumental dari kewirausahaan. Kualitas kewirausahaan dan daya pikir itu dipengaruhi oleh dimensi daya pikirnya, kemudian juga berpikir inovatif, ada juga berpikir tentang orisinalitas atau keaslian atau hal yang baru, berpikir divergen atau bercabang, ya. Kemudian juga berpikir untuk mengembangkan, pionir untuk berpikir menciptakan produk atau layanan baru, ya. Kemudian juga memikirkan sesuatu yang belum dipikirkan orang lain, berpikir sebab akibat, berpikir lateral, berpikir sistem, berpikir sebagai perubah atau agen perubahan, itu sebagai watak sebagai seorang pengusaha, ya, otomatis memang harus menjadi orang yang punya jiwa selalu menginginkan perubahan. Kemudian berpikir futuristik atau berpikir ke depan, ya, berintegrasi tinggi, berpikir maksimal, kemudian terampil mengambil keputusan, berpikir positif, dan personalitas atau berpikir yang sangat presisi. Ya. Ada dimensi dari kewirausahaan itu, khususnya dari segi daya hati, yaitu wirausahawan adalah orang yang berinisiatif tinggi, ya, berani memperkenalkan hal-hal baru, proaktif, berani mengambil resiko, berani berbeda, pro terhadap perubahan dan bukan pro terhadap kemapanan. Karena memang untuk mapan itu seorang wirausahawan butuh waktu, tidak instan, ya. Kemudian memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi, ya. Ditambah dengan yang lainnya adalah hubungan interpersonal yang bagus, integritas yang tinggi, gigih, tekun, sabar, dan pantang menyerah. Kemudian juga bekerja keras dan berkomitmen tinggi, ya. Memiliki kemampuan untuk di dalam bidang wirausahaan ternyata teori untuk menjadi seorang usahawan sangat banyak, ya. Kemudian melakukan apa saja yang terbaik, ya. Melakukan perbaikan secara terus-menerus, mau memetik pelajaran dan kesalahan atau kesuksesan dan dari praktek-praktek yang baik. Kemudian juga membangun teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, harmonis, dan lincah. Seorang pengusaha juga harus percaya diri, ya, bisa menciptakan peluang, memiliki sifat daya saing yang tinggi, tetapi berdasarkan pada nilai solidaritas. Nah, anak-anak sekalian, seorang pengusaha juga harus ofensif atau agresif, ya, sangat humanis dan sangat hangat dalam pergaulan, terarah pada tujuan, luas dalam pergaulan, selalu menginginkan tantangan yang baru, selalu membangun keindahan melalui cita, rasa, dan seni, bersikap mandiri akan tetapi supel, ya. Seorang pengusaha juga harus terbuka terhadap umpan balik. Ini penting, ya. Selalu ingin mencari perubahan, tidak pernah merasa puas, terus-menerus melakukan inovasi, dan seorang pengusaha juga punya keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Anak-anak sekalian, itu tadi adalah karakteristik menuju wirausahawan yang sukses, ya. Sekarang dari segi dimensinya, seorang pengusaha harus bisa menjaga kesehatan, ya. Ini daya fisiknya harus tahu seperti itu, ya. Kemudian memelihara ketahanan atau stamina tubuh, memelihara energi yang tinggi, ya. Juga memiliki keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan hidup. Nah, kualitas dari seorang wirausahawan ditentukan oleh punyanya ilmu-ilmu yang dia miliki. Antara lain adalah bagaimana dia melakukan manajemen produksi, ya, manajemen pemasaran, juga manajemen sumber daya, kemudian manajemen keuangan, manajemen peralatan, kemudian
dia juga punya kemampuan akuntansi, ya, kemampuan manajerial dalam hal transaksi, dan juga manajerial secara umum. Itu adalah kemampuan yang hendaknya dimiliki oleh seorang pengusaha. Ada juga bahwa pengusaha adalah strateginya, ya, bisa mengembangkan wirausahawan atau wirausaha yang sedang dia geluti atau dia laksanakan, ya. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kewirausahawan, ya, atau dia punya kemampuan dalam segi bagaimana menciptakan peluang-peluang yang biasa dia inginkan. Kemudian juga membudayakan dari kewirausahaan, dan yang terakhir adalah bagaimana dia memperdayakan sumber dayanya. Sekarang kita tahu bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan, ciri-cirinya adalah bagaimana dia punya orientasi pada tugas dan hasil, kemudian juga bagaimana dia berani mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, dan kemudian juga berorientasi masa depan, serta memiliki rasa percaya diri. Anak-anak sekalian, ya, di samping itu ada sifat-sifat kewirausahaan yang harus dia miliki, ya. Sifat-sifat kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha antara lain adalah dia harus punya watak disiplin, punya komitmen yang tinggi, punya sikap yang jujur, kemudian kreatif dan inovatif, serta yang lebih penting daripada itu adalah sikap kemandirian yang bagus. Itu adalah sifat seorang pengusaha yang baik. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ya, sebetulnya juga ada faktor-faktor yang mendominasi seorang wirausahawan itu berhasil. Ya, antara lain adalah satu, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, serta optimisme. Ya, optimis itu penting. Ya, orang kalau sudah berkeinginan menjadi seorang wirausahawan tapi tidak punya sifat optimis, maka biasanya untuk berhasil agak sulit. Ya, maka optimisme itu penting. Yang berikutnya adalah untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil adalah selalu berusaha untuk berprestasi, ya, berorientasi pada keuntungan, ya, memiliki ketekunan, ketabahan, tekad yang kuat, serta suka bekerja keras, ya, energik, ya, dan memiliki inisiatif. Kemudian di samping itu anak-anak sekalian, sifat keberhasilan seorang wirausahawan antara adalah memiliki kemampuan untuk mengambil resiko dan suka pada tantangan. Ditambah yang lainnya adalah bertingkah laku sebagai seorang pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang bersifat membangun. Anak-anak sekalian, untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil, yang lainnya adalah memiliki inovasi dan kreativitas yang baik serta fleksibel, ya. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik, dia juga harus berpersepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan, dan terakhir memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan harus bekerja keras. Nah, ada faktor kegagalan juga di samping ada faktor keberhasilan tadi yang sudah Bapak sampaikan. Untuk wirausahawan yang gagal biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tidak kompeten dalam bidang manajerial, ya, kurang pengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, karena untuk menjadi seorang pengusaha harus hemat. Untuk menjadi seorang pengusaha tidak kemudian uangnya didapatkan langsung diambur-amburkan, itu tidak seperti itu. Maka harus bisa kembali dari suatu yang bersifat keuntungan, dikembalikan dalam bentuk modal, diberikan dalam bentuk yang lain untuk dijual kembali. Itu adalah seorang pengusaha. Ya, kemudian gagal dalam merencanakan sesuatu, ya. Lokasi usaha yang tidak baik, ya, atau dalam kategori kurang memadai lokasinya, ya,
atau kurang pengawasan dari segi peralatan, dipakai tapi tidak dirawat, itu bisa menyebabkan seorang pengusaha gagal dalam merencanakan usahanya, ya. Kemudian kurang bersungguh-sungguh atau lebih banyak lemah diri, lemah dari segi insting, lemah dari segi sifat, lemah dari segi perencanaan dan sebagainya. Seorang pengusaha kalau sudah tidak bersungguh-sungguh, maka dia pasti banyak gagalnya. Kemudian yang terakhir adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Itu faktor-faktor yang menyebabkan untuk menjadi pengusaha itu ternyata kurang sukses. Nah, anak sekalian, jadi kesimpulannya, kalau untuk menjadi pengusaha, maka kalian harus berusaha dari awal untuk menciptakan peluang-peluang baru yang bisa menjadikan lahan bisnis, dan keduanya adalah punya karakteristik yang khas bahwa dia memang berkeinginan untuk menjadi seorang pengusaha, dan terakhir adalah semangat dan tanpa putus asa untuk tetap mengembangkan apa yang menjadi sumber inovasi dalam pikirannya. Kemudian dia juga harus berpikir terus untuk maju, dan yang lebih penting daripada itu adalah segala hasil yang telah dia peroleh, usahakan untuk dikembalikan dalam bentuk modal yang kemudian dikembangkan dalam bentuk produk baru, dijual kembali, sehingga dengan prinsip hemat seperti itu atau menciptakan produk baru seperti itu, maka usaha yang dia lakukan bisa tetap berkembang dan bisa lebih maju dari apa yang dia inginkan sesuai dengan cita-citanya. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau hari ini Bapak menyampaikan dalam bentuk teori, karena apapun bentuknya, guru tetap harus menyampaikan hal-hal yang bersifat teoritis, ya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, Bapak persilahkan kalian untuk bertanya pada kolom komentar, ya. Kemudian insya Allah akan Bapak jawab sesuai dengan kemampuan yang Bapak miliki, ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dari Bapak. Segala hal yang benar itu semata-mata semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila salah maka semata-mata adalah Bapak sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.